Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita santri dimanapun Anda berada. Oke, kali ini kita akan berkisah tentang santri dan kopi. Suatu ketika ada segerombolan santri, mereka sudah lama sekali lulus dari pondok. Ada yang sudah bekerja, ada yang sudah sukses dalam pekerjaannya, ada yang sedang berkarir, ada yang sudah menikah, berkeluarga, dan yang lainnya. Singkat cerita, mereka ini sampai di dalam kiainya. Yang namanya santri pasti rindu dengan sosok atau nasihat daripada sang kiainya. Singkat cerita, mereka di dalam kiainya, satu persatu dari mereka bercerita tentang masalahnya, tentang keluh kesahnya, tentang bahagianya. Namanya juga santri, kepada kiainya seperti seorang anak mengadukan kepada orang tuanya. "Hai guru, saya di rumah sibuk sekali sampai tidak punya waktu untuk istirahat, sampai tidak punya waktu untuk menikmati hidup bersama keluarga." Yang satu berkata, "Kamu enak, pekerjaanmu sudah sukses, sudah berpangkat, sedangkan saya sibuk kesana kemari masih mencari pekerjaan." Yang lain mengatakan, "Wahai guru, alhamdulillah setiap hari saya bisa mengajar, saya bisa mengaji, saya bisa mengamalkan ilmu saya, dan saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi sama, saking banyaknya waktu kami untuk orang lain, kadang kami lupa untuk bahagia bersama keluarga." Mendengar itu, sang kiai sontak tersenyum. Kemudian beliau permisi ke dapur mengambil minuman. Dilanjutkan obrolan para santri ini, membicarakan pekerjaannya dan membicarakan masalah keluarganya dan seterusnya. Singkat cerita, sang kiai datang membawa minuman tersebut. Beliau membawa nampan, yang di dalam nampan tersebut berisi sebuah teko besar, dan di samping teko berjejer di atas nampan ada banyak sekali gelas memenuhi nampan tersebut. Ada gelas keramik, ada gelas kaca, ada gelas ukiran kayak seperti gelasnya orang Cina, ada yang gelas biasa saja, bahkan ada gelas yang hanya terbuat dari plastik biasa. Singkat cerita, diletakkan kopi di atas meja. Setelah kiai mempersilahkan, "Monggo diminum." Akhirnya mereka satu persatu, semenjak mereka melihat sang kiai membawa nampan yang di dalamnya berisi gelas yang beraneka ragam, dalam hati mereka sudah mengincar, "Saya gelas yang ini, saya gelas yang ini, saya gelas yang ini." Singkat cerita, mereka mengambil gelas-gelas yang tadi mereka lirik. Ada sebagian yang tidak mendapatkan seperti yang diinginkan. Kemudian sang kiai berkata, "Anakku, tanpa kalian sadari, kalian hanya mengambil gelas-gelas yang terbaik, gelas-gelas yang notabene itu mewah, sedangkan gelas yang hanya terbuat dari plastik masih banyak dan belum terambil. Bahkan di antara kalian ada yang sudah memegang gelas keramik, ada yang sudah memegang gelas kaca, ada yang sudah memegang gelas dengan ukiran yang indah, masih melirik gelas temannya dan berkata, 'Wah, punya teman saya lebih baik, wah, adik saya gelas itu,' dan seterusnya. Seperti itulah kehidupan kita.
Kadang kita merasa sambat, merasa susah, merasa gelisah dalam pekerjaan kita, namun kadang susah kita, gelisah kita, aktivitas yang kita jalani yang kadang kita jenuh, mengeluh, ingin berhenti dan beristirahat, kadang aktivitas itu adalah aktivitas yang setiap hari dimimpikan oleh seseorang, dan orang tersebut berdoa agar bisa dalam posisi ini. Terus monggo diminum, kata sang kiai. Kemudian satu persatu menuangkan ke dalam airnya, ke dalam gelasnya kopi tersebut. Kemudian sambil menuangkan gelas, sang kiai berkata lagi, anakku, padahal walaupun gelasnya secantik apapun, walaupun gelasnya sebiasa apapun, yang terpenting adalah kopinya, yang terpenting adalah rasanya. Ketika gelasnya plastik, ketika gelasnya kaca, maka tetap rasanya akan sama. Dia adalah kopi, tergantung bagaimana cara kita menikmati. Yang merasa gelasnya masih kurang bagus dengan gelas kawannya, kadang dia sampai melupakan rasa nikmat daripada kopi tersebut, kadang sampai melupakan rasa lezat daripada kopi tersebut. Anakku, lihatlah, kopi tertuang, kopi tercipta dan dinikmati, rasanya nikmat bukan? Ya guru, ya kiai, kata mereka. Seperti itulah kehidupan. Padahal kopi ini aslinya pahit. Kopi ini aslinya jika tidak dinikmati, sebagian orang tidak suka. Karena dinikmati inilah kita menemukan kebahagiaan, kita menemukan kelezatan. Maka nikmati apa yang kita miliki hari ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah penyakit akut yang kebanyakan dimiliki oleh kita semua. Manusia banyak yang tidak bahagia, banyak yang tidak mampu menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang dimiliki sekarang, atas apa yang dinikmati sekarang. Sekarang yang sudah bergelimang harta kadang merasa kurang. Sekarang yang sudah duduk di kursi kepemimpinan kadang menoleh ke atas. Akhirnya hidup selalu kurang, hidup selalu serba kurang nikmat, karena bahagia, kenikmatan kita bandingkan dengan orang lain. Kita yang mempunyai istri cantik berkata, wah, teman saya lebih cantik. Kayak memiliki rumah mewah berkata, wah, rumah teman saya lebih besar, dan seterusnya. Tidak akan ada habisnya. Karena apa? Karena kunci daripada cukup, kunci daripada bahagia adalah rasa qanaah, rasa menerima kita atas takdir yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, man asbaha minkum aminan fi sarihi mu'afan fi jasadihi intahu kuwatun fi yaumihi faka'annama khizat bahudunya. Barang siapa, kata Rasulullah, yang bangun, ketika ia bangun dia merasa aman, dia merasa bahagia, tentram dalam hatinya, kemudian mu'afan, badannya hari itu sehat, kemudian ada kekuatan untuk bergerak, kekuatan untuk bersyukur, maka annama hizat lahud dunia, maka ia seolah seperti sudah menggenggam dunia beserta seisinya. Sehat, rasa nyaman, rasa aman, nikmat, itulah anugerah terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Ingat temanku, ingat saudaraku,
selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.